Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aywarsati dengan NIM 120114218026. Saya dari kelas Tadris IPS 2A. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang teori pendidikan IPS dan prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang social science dan social studies. Di sini saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdian SHMPD dengan mata kuliah yaitu pendidikan IPS. Apa sih itu teori dan prinsip pendidikan IPS? Yang pertama yaitu teori pendidikan IPS. Teori belajar sosial atau teori observational learning merupakan teori belajar yang baru dibandingkan teori belajar lainnya. Bandura memandangkan perilaku individu tidak semata-mata refleksi otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Teori belajar sosial Albert Bandura menjelaskan belajar dalam latar watak, tidak seperti laboratorium. Lingkungan sekitar memberikan kesempatan yang luas kepada individu untuk memperoleh keterampilan yang kompleks dan kemampuan melalui pengamatan terhadap tingkah laku model dan konsekuensi-konsekuensinya. Proses motivasi yang penting yaitu penguatan dari luar, penguatan dari diri sendiri, dan penguatan karena imajinasi. Menurut Bandura, penguatan skill dan pengetahuan yang kompleks tidak bergantung pada proses perhatian, referensi, dan motor produksi dan motivasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari diri pembelajaran sendiri, yakni sense of self-efficiency dan self-regulation system. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Prinsip pembelajaran IPS ada dua. Yang pertama yaitu prinsip konstruktisme dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, prinsip belajar sosial atau social learning. Yang pertama yaitu prinsip konstruktisme dalam pembelajaran. Penganut konstruktisme kognitif berpandangan makna suatu realistis tidak terletak pada realitis itu sendiri, tetapi pada struktur mental atau skematas meta interpretasi yang terdapat dalam pikiran manusia. Konstruktivisme sosial lebih memandang faktor interaksi lingkungan sosial dan variasi sosial budaya sebagai faktor yang banyak mempengaruhi pada konstruksi pengetahuan individu. Yang kedua yaitu prinsip belajar sosial atau social learning. Kepatuhan masyarakat terhadap tata nilai masyarakat sehingga berperilaku serasi dengan harapan sosial sesuai dengan peranan dan disandang oleh masing-masing masyarakat tersebut. Disebut konformatis. Keunikan individu dengan polasional budaya menyimpang dari norma kolektif terjadi manakala tingkah laku warga masyarakat yang unik tidak serasi dengan tingkah laku kolektif, sehingga yang terjadi ialah nonkonformitas. Bentuk interaksi merupakan rangkaian selisih berganti dan merupakan wujud dari proses penyesuaian hidup masyarakat yang berlaku bagi setiap warga masyarakat. Proses itu sendiri berlangsung dari lingkungan hidup keluarga, kelembagaan, komunikasi masyarakat, hingga lingkungan bangsa. Proses tersebut dikenal sebagai sosial atau enkulturasi. Apa sih itu social science? Social science atau ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dan mempelajari manusia, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Istilah ini menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia pada masa kini dan masa lalu. Berbeda dengan ilmu sosial secara umum, IPS tidak memusatkan diri pada satu topik secara mendalam, melainkan memberikan tinjauan yang lebih luas terhadap masyarakat. Ilmu sosial dalam mempelajari aspek-aspek masyarakat secara subjektif, intersubjektif, dan objektif atau struktural. Pendekatan interdisiplin dan lintas disiplin dalam penelitian sosial terhadap perilaku manusia serta faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi telah membuat banyak penelitian ilmu dalam tertarik pada beberapa aspek dalam metodologi ilmu sosial. Adapun beberapa ahli memberi pernyataan tentang batasan tentang social science. Menurut Ahmad Sanusi, ilmu sosial terdiri disiplin simpel ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat pengguruan tinggi dan makin lanjut makin ilmiah. Dan menurut Nursid Sumatmaja, ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok.
Oleh karena itu, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Apa sih itu social students? Social student atau studi sosial merupakan suatu bidang pengkaji tentang gejala dan masalah sosial. Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat. Adapun beberapa ahli memberi pendapat tentang social students. Yang pertama yaitu menurut Ahmad Sanusi, tidak selalu bertaraf akademis universal, bahkan dapat merupakan bahan pelajaran bagi murid-murid sejak pendidikan dasar, dan dapat berfungsi selanjutnya sebagai pengantar bagi lanjutnya kepada disiplin-disiplin ilmu sosial. Yang kedua yaitu menurut John Jorelimek, sebagai suatu bidang studi mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, dengan tujuan membina warga masyarakat yang mampu menyelaraskan kehidupan berdasarkan keutuhan fisik dan sosial, serta membantu melahirkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Baik, tadi merupakan penjelasan saya tentang teori pendidikan IPS dan prinsip-prinsip pembelajaran IPS dan juga social science dan juga social students. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.